Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ima Buji Astuti, guru SD Negeri Medono, Kecamatan Bojah, Kabupaten Kendal. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai penerapan segitiga restitusi. Sebelum saya memaparkan materi saya, perkenalkan terlebih dahulu pengajar praktik dan fasilitator. Untuk fasilitator kami yaitu Ibu Imyatun Mu'ayyanah dan pengajar praktik Ibu Rosalia Aristiati. Menurut Diane Gulsen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi antara lain, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan berikut merupakan langkah-langkah restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Bagian ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan. Pada langkah kedua ini, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Sisi tiga segitiga restitusi ini percaya bahwa nilai-nilai keyakinan membuat murid termotivasi berperilaku tertentu. Pada tahap ini, murid dihubungkan dengan keyakinan yang dipercaya sehingga menjadi orang yang ia inginkan. Dan berikut merupakan dua contoh kasus penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, Nadine merupakan murid kelas 5 SD Negeri Medono. Ia termasuk anak yang pandai, namun karena ibunya sakit dan ayahnya telah lama meninggal, ia terpaksa membolos sekolah untuk menggantikan ibunya berjualan kue. Ia membolos selama 3 hari berturut-turut. Hal ini membuat wali kelasnya mencari tahu apa penyebab ia tidak masuk sekolah tanpa keterangan selama 3 hari tersebut. Saat ia mulai masuk sekolah, Bu Ima memanggil Nadine untuk meminta keterangan mengapa ia tidak masuk sekolah. Mungkin karena 3 hari kemarin saya tidak masuk sekolah. Betul sekali Mbak Nadine. Bu Ima hanya ingin mengkonfirmasi saja. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu selama 3 hari kemarin tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Maaf Bu, saya salah. Ibu saya sakit. Saya terpaksa membolos karena ibu berjualan kue. Saya salah. Apa Mbak Nadine, semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Begitu juga Bu Ima juga punya salah. Dan orang yang berbuat salah itu wajar ya. Tapi yang penting kita dapat belajar dari kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya ya. Saya minta maaf Bu. Ya, Mbak Nadine, membantu orang tua itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji ya. Tapi kalau sampai mengganggu waktu belajar kamu, itu juga merupakan hal yang tidak baik. Iya Bu. Ya, Bu Ima mau tanya, alasan kamu tidak masuk sekolah itu kenapa? Alasannya apa? Saya butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari Bu.
Ima hargai atas usaha kamu membantu orang tua. Tapi kamu harus ingat ya, walaupun kamu membantu orang tua kamu harus tetap ingat kewajibanmu untuk selalu belajar ya. Kalau kamu membolos, kamu akan ketinggalan pelajaran. Saya mengerti, Bu. Mbak Nadine masih ingat kesepakatan kelas yang pernah kita buat? Bahwa harus menerapkan sikap disiplin, Bu. Iya, betul sekali ya. Sebagai seorang siswa, sebagai seorang murid, semuanya harus menerapkan disiplin. Termasuk kalau tidak masuk sekolah harus izin. Betul sekali ya. Kemudian kira-kira ya, untuk membantu masalah Mbak Nadine ini, kira-kira Mbak Nadine mau berbuat apa? Saya ingin tetap berjualan tanpa membolos sekolah, Bu. Ide yang sangat bagus ya. Jadi Mbak Nadine masih pengen tetap membantu ibu berjualan, tapi masih tetap ingin sekolah. Kalau Mbak Nadine mau, Bu Ima akan mencoba berbicara dengan ibu kepala sekolah nanti untuk membantu kamu ya. Jadi kamu di rumah dan ibu kamu tetap bisa membuat kue ya. Terus kuenya itu nanti dititipkan di kantin sekolah. Kamu mau? Ini serius, Bu. Saya mau. Terima kasih banyak, Bu Ima. Iya ya, sama-sama ya. Jadi nanti setelah ini kamu pulang bicara dengan ibu kamu ya. Kalau kue daganganmu dan ibu kamu boleh dibawa ke sekolah ya. Ya, baik. Berarti besok-besok Mbak Nadine Tidak membolos sekolah lagi. asik ya. Beda, itu aja ya. Terima kasih ya Mbak Nadine ya. Boleh kembali. Assalamualaikum. Salam. Kasus yang kedua, saat jam istirahat, Arya dan teman-teman bermain bola di dalam kelas. Bola yang ia tendang mengenai jendela kelas sehingga jendela itu pecah. Bu Ima selaku wali kelas memanggil Arya untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan masalah ini. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Ya, Mas Arya silakan duduk. Baiklah, Bu. Terima kasih. Mas Arya kira-kira tahu mengapa ibu manggil Mas Arya ke sini? Tahu, Iya. saya sudah memecahkan kaca di kelas. Ya. Tadi ibu dengar dari teman-teman kamu bermain sepak bola waktu istirahat di kelas. Akhirnya bola itu mengenai jendela dan akhirnya pecah. Ya. Betul ya. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu bermain bola di kelas sehingga memecahkan kaca jendela. Maaf, Bu, saya salah. Saya bosan main di lapangan dulu. Oh iya, jadi kamu bosan main di lapangan. Mas Arya, setiap orang itu punya kesalahan, termasuk Bu Ima. Tapi yang paling penting kita belajar dari kesalahan itu dan tidak mengulanginya ya. Coba sekarang ya, membuang kebosanan dengan bermain sepak bola itu bagus ya.
yang tadi pecah bisa kembali lagi? Caranya bagaimana? Coba, Mas Arya masih ingat keyakinan kelas kita terkait hal ini? Ayo apa? Bahwa murid harus menjaga kebersihan, kerapian, dan keamanan kelas. Iya, tepat sekali ya. Jadi dulu kita pernah membuat kesepakatan kelas. Salah satu poinnya yaitu semua murid harus menjaga kebersihan, kerapian, dan keamanan. Nah, yang bagus kamu sudah ingat apa yang telah kita sepakati. Lalu Bu Ima tanya, kira-kira cara kamu untuk mengatasi kaca yang pecah tadi bagaimana? Saya ingin mengganti kaca jendela yang rusak, tapi saya takut berbicara kepada ayah dulu. Iya. Jadi kamu ada niatan pengen mengganti kaca itu, ya kan? Nah, tapi takut berbicara dengan orang tua kamu. Nah, kalau Mas Arya mau, Bu Ima nanti akan mencoba berbicara dengan ayah atau ibu kamu ya, untuk membahas tentang hal ini dan juga bagaimana caranya agar kaca itu dapat diganti dengan yang baru. Kalau masalah pemasangan nanti Bu Ima nanti kan bisa minta tolong ke Pak Eko, penjaga kita ya. Terima kasih Bu. Untuk pemasangan kacanya, kebetulan ayah saya tukang dulu, jadi bisa memasang kaca yang baru. Oh begitu ya, kebetulan juga ya ayahnya Mas Arya ini seorang tukang. Jadi nanti kalau sudah dapat kaca yang baru nanti bisa sekalian dipasang ya. Baik, kalau begitu kan kita berdua sudah ada solusi untuk permasalahan ini ya. Nanti segera ibu hubungi orang tua kamu untuk membahas tentang hal ini ya. Baik, kalau begitu ibu rasa sudah cukup ya. Terima kasih. Boleh kembali istirahat ya. Waalaikumsalam. Dan berikut ini merupakan tanggapan siswa. Nah, Bu Ima mau tanya nih ya. Tadi ketika Bu Ima mengajak berbicara Mbak Nadine tentang pelanggaran tadi, apakah Bu Ima menenangkan perasaanmu dengan menggunakan kalimat yang baik? Ya. Biasanya kalau kamu melanggar aturan, gurunya bagaimana? Marah. Tadi Bu Ima? Ya. Kemudian, apakah gurumu memahami alasan kamu melakukan pelanggaran itu? Ya. Apakah gurumu membantumu menyadari kesalahanmu dengan keyakinan kelas? Ya. Apakah gurumu membantu kamu menemukan solusi atas masalahmu? Ya. Terus yang terakhir ya, bagaimana perasaannya Mbak Nadine setelah tadi berbicara dengan Bu Ima mengenai pelanggaran disiplin yang Mbak Nadine lakukan? Tenang ya, tenang, lega dan tidak jadi. Baik, terima kasih Mbak Nadine. Halo Mas Arya. Ya. Bu Ima, ada beberapa pertanyaan ya terkait tadi kamu tadi sudah melanggar apa? Memecahkan kaca di mana? Mas. Nah, tadi kan kamu sudah dipanggil. Setelah tadi dipanggil Bu Ima mau tanya ya. Yang pertama, apakah Bu Ima tadi menenangkan perasaanmu dengan menggunakan kalimat yang baik? Ya, padahal biasanya guru kalau kamu tahu ada murid memecahkan sesuatu di kelas, guru biasanya marah ya. Kalimatnya bagaimana kalau marah? Suka membentak. Tadi Bu Ima suaranya bagaimana? Nadanya marah tidak? Kemudian ya, yang kedua, apakah tadi Bu Ima memahami alasan kamu melakukan pelanggaran itu? Apakah Bu Ima membantumu menyadari kesalahanmu dengan keyakinan kelas? Ya. Apakah Bu Ima membantumu untuk menemukan solusi atas masalahmu? Bu Ima membantu tidak tadi? Membantu. Yang
Bagaimana perasaanmu setelah berbicara dengan Bu Ima tentang pelanggaran disiplin yang kamu lakukan? Tenang, senang. Terus dihukum tidak lagi? Tidak. Solusinya nanti apa? Kamu? Solusi masalah kamu apa? Dibantu. Terus kamu jadi menggantikan saya tidak? Dengan melibatkan siapa? Orang? Iya, terima kasih Mas Arya. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.